Diduga lecehkan seorang gadis pria di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tewas dengan sejumlah luka usai dianiaya oleh belasan orang di rumahnya. Sementara itu pemirsa, kurang dari 24 jam Polres Goa sudah menangkap beberapa tersangka pengeroyokan. Berdasarkan rekaman video milik warga, korban Mansur Daeng Seha 46 tahun tersungkur di sawah dengan penuh luka senjata tajam di sekujur tubuhnya di Dusun Kapelui, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa kondisi korban. Dari hasil olah TKP sementara, korban diduga tewas dengan senjata tajam. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga pengeroyokan dilakukan lantaran korban dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap wanita yang diketahui adalah keponakan para pelaku. Jadi motifnya dikarenakan keluarga dari pelaku, ada seorang perempuan, ini informasinya dilakukan oleh korban perbuatan tidak senonoh. Jadi menurut pelaku ini adalah siri. Jadi pelaku bersama berteman ini merencanakan untuk melakukan kejadian tadi malam di rumah korban. Hingga kini polisi telah mengamankan orang dari belasan pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban tewas. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus pengeroyokan hingga korban tewas, kita sudah terhubung pemirsa dengan Kapolres Goa, Sulawesi Selatan, AKBP Reonald Simanjuntak. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak Tiara. Baik, Pak Kapolres, ini belasan orang mengeroyok satu orang hingga tewas. Apa yang melatar belakangi, Pak? Jadi yang melatar belakangi adalah di Makassar ini ada tradisi namanya siri. Siri itu seperti marwah atau harga diri atau kehormatan yang tidak dihargai oleh orang lain. Nah, karena adiknya pelaku ini sebagai korban cabul pada beberapa saat sebelum terjadi kejadian tersebut. Nah, jadi pelaku abangnya korban ini merencanakan dan mengajak teman-temannya kurang lebih yang sudah kita kantongi namanya 13 pelaku untuk menganiaya korban. Pelaku ini dapat meninggal dunia. Pelaku ini dapat laporan kalau ada pelecehan seksual dari mana, Pak Kapolres? Dari adiknya, dari korban. Langsung dari korban? Umur 17 tahun, betul. Jadi korban menceritakan kejadian tersebut bahwa korban yang meninggal dunia ada menyentuh bagian tubuh dari adiknya pelaku. Oke. Yaitu Y. Hubungan dari adik para pelaku ini yang tadi menjadi korban pelecehan seksual dengan korban, apakah ada hubungan khusus, Pak Kapolres? Tidak ada hubungan khusus. Justru malah sebenarnya korban adalah pamannya. Masih ada hubungan keluarga. Gitu loh, Mbak. Jadi oleh sebab itu makanya salah satu abang dari korban atas nama Y, korban pelecehan tersebut merencanakan untuk memberikan pelajaran karena menurut dia ini siris keluarga. Sehingga bersama-sama kurang lebih saat ini baru kita kantongi 13 orang melakukan penyerangan dan pengerusakan di rumahnya korban atas nama saudara Mansur almarhum. Tapi untuk belasan orang yang melakukan pengeroyokan ini memang menghendaki korban ini untuk dibunuhkah atau sebenarnya hanya ingin diberi pelajaran atau dikeroyok gitu saja tadinya? Kalau dari keterangan yang kami dapatkan bahwa para pelaku mengaku untuk memberikan pelajaran, tapi fakta-fakta di lapangan kami bisa menyimpulkan bahwa ini sudah direncanakan dari awal karena mereka ke TKP sudah membawa senjata tajam. Baik. Ketika ditangkap, Pak, apakah ke-11 orang ini berada di satu lokasi, Pak Kapolres? Jadi gini, Mbak, dari 13 pelaku, 2 menyerahkan diri dan 4 kita berhasil amankan di kediaman masing-masing. Jadi tinggal masih ada 7 lagi yang masih perlu kami kejar. Oke, untuk dugaan pelecehan seksualnya sendiri berdasarkan informasi atau data yang didapatkan kepolisian memang benar terjadi, Pak?
Nah ini masih kita buktikan Mbak, ya karena belum bisa dibuktikan bahwa pelecehan itu terjadi, gitu loh. Masih perlu pendalaman karena minimnya saksi. Jadi kami masih fokus terhadap pasal 340 dan 170 pembunuhan ini. Tapi tidak melupakan awal mula kejadian yaitu pelecehannya. Dan setelah kejadian sekitar jam 10 pagi esok harinya, ini keluarga korban menyerang rumah pelaku malah. Jadi merusak rumah pelaku, jadi saling baku serang. Iya Mbak. Iya. Oleh sebab itu kami sudah kirimkan tim untuk menenangkan warga dan menghimbau untuk tidak membalas dendam dan tidak main hakim sendiri. Dari kepolisian sendiri apakah mencium ada motif lain Pak selain ada dugaan kekerasan atau pelecehan seksual ini? Permasalahan keluarga sebelumnya Hingga saat ini belum ada Mbak. Hingga saat ini belum ada. Jadi sampai saat ini masih murni sirih atau membalas dendam atau sakit hati adiknya. Oke. Apakah kepolisian ini juga mengetahui kondisi dari adik dari pelaku ini Pak yang kemudian ini menjadi dugaan korban pelecehan seksual? Sudah kita ambil keterangan juga Mbak. Sudah kita ambil keterangan selaku saksi. Makanya tadi saya sampaikan sedang kita dalami untuk kebenaran informasi dan kebenaran kejadian tentang pelecehan seksual tersebut. Belum Mbak. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami di Ragam Perkara TV One, Pak Kapolres Goa Sulawesi Selatan. Sehat selalu.